Ibu? Karena kita belum sampai ke sana. Makanya saya teringat dengan kisah dulu. Ya, ini mempererat ukhuwah agar tidak ada karena perbedaan. Nanti kita bahas sedikit tentang Indonesia ini. Karena Idul Adha berbeda pula nih. Idul Fitri juga, betul? Betul kan? Betul. Nah, ini Indonesia ini luar biasa juga ini. Ya. Masalah meremehkan ini. Ketika kita meremehkan orang, pintu surga tertutup untuk kita. Saya teringat Bapak Ibu di Jawa itu ada ustadznya kembar, wajahnya mirip, beda tendanya kayak gini. Yang seorang lembut, yang seorang kare ustaz. Jadi ketika preman ini, anak muda ini dapat hidayah, Pak, pengen sholat, cuma tak mengerti dong. Dia pengen sholat, saat itu sholat zuhur, Pak. Masuk masjid tanpa wudhu. Hari hujan kayak tadi, kakinya banyak apa namanya bakubang ya, bakubang Jawanya. Masuk izet itu bakubang. Masuk izet, bakubang. Ya, berlumpur. Ya, masuk masuk ke masjid langsung tanpa wudhu, tanpa bersih kaki. Rambut panjang pula. Ya. Inyo tertarik dengan ceramah waktu itu, langsung masuk masjid, dan hebatnya anak muda ini langsung di set pertama orang digeser dong. Bayangkan, orang digeser preman apa ya? Langsung dong. Jadi set pertama aku dapat unta. Dia menangah unta, set pertama unta. Ustadz yang di belakang tadi wajahnya sudah merah padam, mau marah karena waktu sholat. Selesai sholat, lumpur itu Pak sampai di sejadahnya. Ya kan? Laki ya. Apa kata Ustadz yang satu ini sebelum selesai salam, selesai ditamparnya anak muda. Wah ajar, otak kamu di mana? Ini tempat bersih. Kamu nak uduk, bersih dulu. Kaget dia Pak. Ditampar itu kaget. Bukannya malah dia terdiam, Pak. Namanya preman, Pak. Preman ditampar kira-kira? Balik pasti. Nah mungkin enggak. Nyotak gak Pak, ditampaknya satu. Kurang ajar. Ini pertama saya sholat. Saya pengen berubah. Saya pengen jadi baik. Kau tampar pula aku. Ustaz tadi bilang kau. Kurang ajar kau. Belum tahu kau siapa aku di pasar ini. Ya. Gara-gara engkau, aku tidak akan pernah sholat lagi. Bayangkan Pak. Nah ini masalah dakwah. Jangan sampai remehkan orang. Mungkin dia belum paham, belum mengerti. Dia keluar dari masjid. Ketika keluar, di ujung saf menjelang pintu ada ustadz satu lagi mirip dengan ustadz yang marah tadi. Kembar dia. Apa katanya? Ustadz tadi mengatakan, anak muda, apa kau mau marah pula kau? Kau tampar pula kau? Tampar kau nanti. Bukan. Sholat yang paling indah, paling bagus itu kaulah. Jangan aku lihat sholat seperti engkau. Engkau paling hebat sholat tadi. Beda nggak cara melakukannya? Beda nggak cara melakukannya? Tahu nggak? Terkejut anak muda ini. Yang satu mengatakan salah, yang satu mengatakan hebat sholatnya. Sholat pertama kali luar biasa, langsung sholat pertama, mantap. Apa akhirnya Bapak Ibu? Duduk dia dalam keadaan berlumpur itu. Yang benar dia. Ustaz, benar sama saya. Itu kata mirip Ustaz dengan dia, saya mirip dengan dia. Kembaran saya itu. Ya. Anda benar, sholat Anda benar bukan salah. Akhirnya apa? Penasaran dia, di mana letak benarnya? Karena langsung sholat pertama, intinya itu. Ya. Terus gimana? Apa yang mesti saya lakukan? Jangan putus lagi sholatnya. Besok datang lagi sini. Gimana caranya Ustaz? Besok sebelum masuk masjid menjelang jam 12 kayak gini, mandi dulu. Ini alhamdulillah sebulan belum mau cuci. Ya. Mandi dulu, nanti jumpai saya. Sebelum zuhur, bagaimana tata cara wudhu? Dia nggak ngerti wudhu, Pak. Dia nggak ngerti wudhu anak ini, nggak paham. Besoknya Pak malam nggak tidur ya. Semangat ya, sambil cerita dengan kawannya. Besok saya jumpa dengan Ustaz baik, orang soleh. Lembut dia. Dia mau mengajarkan saya sholat. Wah, dia nggak mandi, Pak. Sampai pagi itu dia nggak tidur, nggak bisa tidur karena pengen naik ke masjid. Akhirnya paginya dia mandi, dia rapi, rambut kelimis, dipakai minyak rambut. Sampai di masjid yang pertama dicari Ustaz tadi, karena takut salah nih nanti kan daripada yang menampar dia itu, hati-hati dia. Tandanya telalan aja tadi, telalan. Akhirnya jumpa, alhamdulillah kau datang, aku sudah menunggu. Diajarkan sebelum masuk masjid ada namanya wudhu. Apa wudhu Ustaz? Ikut saya. Berwudhu deh. Setelah berwudhu ayat
Ibu, apa yang terjadi? Ternyata dia masuk masjid. Dia tidak mau menatap yang satu lagi, Ustaz satu lagi. Dia tetap sinis. Bahkan dia pengen menonjol lagi Ustaz itu. Saking emosinya. Dia sholat tetap di samping Ustaz yang satu ini. Sampailah Bapak Ibu, mohon maaf, saya sampai apa yang terjadi? Anak ini karena ingin berubah, kalau bahasa anak muda sekarang hijrah namanya, berubah secara totalitas pakaiannya, berubah cara dia beribadah, berubah cara dia baca Al-Quran. Tahu nggak Bapak Ibu? Anak muda ini akhirnya hafal 30 juz. Ustadz yang menamparkan juz 30 aja udah selesai. Halo? Bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Waktu berputar, waktu berjalan. Begitulah kita di dalam menuntut ilmu agama ini. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan, ayah bunda Bapak Ibu. Makanya saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, kalau tidak bisa menyembelih hewan kurban, sembelihlah sifat sombong dalam diri kita. Yang kedua, jika kita belum diberi kesempatan untuk melempar jumroh tahun ini seperti yang berangkat haji, maka lemparlah rasa iri, dengki, dendam, amarah pada diri kita. Lempar semua. Buang. Mohon maaf ayah, amarah, emosi. Mohon maaf ayah bunda. Kita ini, saya jumpa di mana-mana Pak, di provinsi orang Minang masih tahu. Musaji orang Minang tahu. Kalau lah tahu apa provinsi itu Pak, ada persatuan Minang namanya apa namanya? IKM, Ikatan Keluarga Minang di bawah Pak Lizon tuh. Kalau tahu aku datang, seorang tibo masuk Sudiaya, SAS, masuk IKTD, masuk lo Piaman, IKDP, masuk lo apa Solo Selatan tuh, S3. Itulah mulai. Apa yang saya pelajari Bapak Ibu, yang saya cintai, yang saya pelajari apa? Ternyata mohon maaf, penyakit kita mayoritas orang Minangkabau kalau sudah kaya, kalau sudah hebat, kalau sudah memiliki segala-galanya, kadang-kadang dia lupa dengan masa lalunya. Jiwanya kasar kepada pasangan hidupnya, kepada istri dan anaknya, dan berubah cara melayani. Yang dahulu dia cinta, yang dahulu masa-masa susah dia tetap akrab bersama pasangannya, tapi ketika Allah berikan kelebihan harta, apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Kopi telah beli pilihan pecah. Halo? Maaf ya. Saya minta maaf. Saya minta maaf karena ini pengalaman yang saya dapat cerita dari Paji-Paji Tenabang juga. Kita ini kalau sudah berada di atas jabatan pangkat kedudukan, harta sudah banyak, mulut kita kotor, sampai 5, 6, 7, 8 yang kita sampaikan. Padahal istri seharusnya jadi bidadari ratu dalam rumah tangga. Betul Bu? Ya. Benar kan? Tapi kita lihat hari ini betapa banyak perempuan yang sakit hatinya hanya gara-gara ungkapan kata kemarahan dari suaminya, dari laki. Mohon maaf bunda, beruntunglah bunda yang dapat suami tepat. Bunda akan jadi ratu dalam rumah tangga. Tapi kalau dapat suami tidak tepat, jadi babu dalam rumah tangga. Betul? Benar kan? Dan saya berharap ayah semua yang hadir ini, kita sembelih rasa amarah kita, kita lempar, kita buang jauh amarah ini. Mohon maaf Bapak. Astagfirullahaladzim. Ambo karya, ambo mencari di mata kepala, tapi karyanya mendidik. Walaupun kadang-kadang hati gue, kadang-kadang istri gue, dia bisa memaafkan kita, tapi sulit melupakan dosa kita. Betul Bu? Betul Bu? Saya ceritalah satu. Ambo umroh. Ketika di restoran pagi sarapan, ini kisah yang lain. Ada seorang bapak-bapak putih rambutnya ganteng, dia gagah ya Pak. Maco, dia mirip Amitabh Bachchan. Oh Amitabh Bachchan. Tinggi, orang Minang itu gagah-gagah. Duduk di samping, belum mengambil nasi sarapan. Ambo nginap di jam-jam waktu itu. Ketika Ambo makan, Pak Haji, makan sarapan Pak Haji. Apa dia? Makan surang. Beliau dalam keadaan emosi menunggu istrinya. Saat itu ayah bunda sedang berada dengan kawan-kawannya, mungkin tawa, mungkin apa, terlambat datang untuk ke hotel, ke restoran. Dia menunggu istrinya karena biasa dilayani Pak. Apa yang terjadi? Saya makan.
wajahnya emosi. Beliau kata apa? Kalau melihat wajah beliau lembut sebenarnya. Ketika nyampe istrinya berlari, Pak, pucat wajah ibu itu. Saya lihat wajah itu mirip, cantik banget ibu itu. Lehernya Pak Jerapah mirip mau minggu Sunaidi. Zainab sebelum sekolah tua, tinggi sampai langsing badannya. Lari-lari. Saya melihat adegan itu, sinetron itu. Ketika sampai, apa kata suami ini? Utak kau lima. Mengapa ya? Saya minta maaf sekali lagi. Utak kau lima, kaget saya, Pak. Saya terkejut, Pak. Paru dan litak lama benar. Iya, tunggulah apa lagi. Akhirnya istrinya mengambil roti, mengambil susu, mengambil makanan, diletakkan di hadapan suami. Tahukah ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang dilakukan bapak ini, laki-laki ini? Dia makan cuma sesuap, dia banting itu, apa namanya, sendok dengan garpu, dia berangkat. Ibu ini terdiam. Saya dekati beliau. Bunda, iya Ustaz. Suaminya, iya Ustaz. Udah biasa Ustaz. Rutin Ustaz. Udah makanan hari-hari saya. Saya sabar dan ikhlas. Karena saya pasti masuk surga kalau sabar dan ikhlas. Wah, ajib jawaban ibu ini. Salut saya bilang ibu ini. Sampai saya berpikiran, sempat ada anak gadis ibu ini. Waktu itu saya ucap, halo. Oh iya. Sabar dan ikhlas Ustaz, bagi saya surga. Saya mendengarkan pengajian di masjid kan. Katanya sabar menghadapi suami seperti itu. Gak usah melawan, bagimu surga pasti. Dan saya sabar sampai hari ini. Saya tenang walaupun kadang-kadang tak kaju itu. Tuh. Halo. Jadi ayahanda, tuan-tuan, ayahanda, mari, saya menasihati diri saya sendiri istri sekarang. Kita lempar rasa marah itu, kita buang. Kenapa? Yang merawat masa tua kita nanti siapa? Siapa? Istri. Mereka. Jangan sakiti mereka. Makanya saya ingin malam ini bermana sampai sini. Pulang dari sini ayahanda, tuan-tuan yang masih punya istri, ambil tangan istri. Sebelum tidur jam 12 malam nanti, kita buang ego kita menjelang Idul Adha ini, ya, menjelang sholat Idul Adha ini, ambil tangan bini. Sekali-kali kita buang ego gengsi. Sekali-kali kita yang mulai minta maaf. Tahun ini kita yang minta maaf. Ambil tangannya. Kalau perlu basuh kaki bini. Sekali-kali. Kayak film India. Kalau film India kan kakinya tuh. Oh, banyak gini. Ya. Sekali-kali kita peluk dia. Minta maaf kepadanya ayahanda. Mohon maaf. Minta maaf kepadanya, dosa kita banyak. Cukup sudah. Bisikkan di telinganya bapak-bapak. Di mana lagi kau simpan barang yang lainnya? Halo? Halo? Kau terdiam Pak? Hei Pak? Pak? Saya ingin malam ini kita melempar kesombongan kita, melempar buang-buang kemarahan kita. Kenapa? Bu, dalam sayar Arab ya, awalul ghadab jununun. Awal daripada kemarahan itu kegilaan. Wa akhirul nadam. Akhir daripada kemarahan itu penyesalan. Jadi kalau ada laki gua yang kamera angker itu tentang mobilan. Halo? Makanya baca hadis Rasulullah ketika nyola marabu, ibu sedang masak, la taghdab wa lakal jannah. Kadang suruh jangan marah bagimu surga, yang ngomong Rasulullah. Setuju tak? Ayanda. Cukup sudah. Malam ini kita buka pintu hati kita. Kita perbaiki rumah tangga menjelang Idul Adha. Kita sembelih kesombongan, kemarahan, ya, merasa angkuh dan merasa hebat dalam rumah tangga. Yuk, sekali-kali kita muliakan pasangan ini. Kita jadikan bidadari dan ratu seperti awal kita berumah tangga dulu. Setuju? Setuju kan? Cukup sudah Pak, kita bohongi istri Pak. Cukup sudah kita dustai Pak. Di handphone kalian tulis namanya Roni pada Rini. Halo? Kurang ajar soalnya, buka aja rasanya Roni. Hei Pak, hei, di handphone ditulisnya namanya Santos tuh. Pada Santi. Ada lagi boleh tulis pada? Tidak doang.
Aduh. Ya, aduh. Di Solo banyak. Cukup Ayanda ya. Ayanda. Penyesalan itu datang di belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Saya tidak ingin Pak, maaf, hanya gara-gara sepele kita diusir istri di masa tua, lalu disuruh wakilnya. Tadi nggak tahu, dan tua pokoknya dibandingkan banyak apa-apa ini lalu disuruh. Gara-gara apa? Banyak undangan, berhentikan. Ya tuh. Serius, masa tua Pak sensitif. Masa tua kita peka. Kesedihan itu muncul ketika istri tidak menghargai lagi. Anak tidak mengerjakan kita. Kenapa? Karena mulut kita. Betul nggak? Benar nggak? Ya kita manja mereka. Kita panggil mereka dengan panggilan yang mesra. Sebagaimana baginda Rasulullah memanggil istrinya, ya Humairah. Panggil namanya. Kalau kamu mau bini mau beb, beb, lamakan beb. Udah bi, ini mau abi, udah bi. Itu ada babi. Halo. Itu masih kesingkirnya. Ustaz, tat. Ya. Orang waktu macam-macam ya. Abi, Ustaz. Jadi pendek-pendek itu. Apa? Kalau itu. Allah. Ayah dan bunda, tuan mama. Saya ceritalah. Ada seorang pengusaha. Sebenarnya ini aib, tapi kita ambil beberapa pelajaran. Beliau itu orang kaya dengan apa? Tinggal di kebun kacang. Kisahnya sudah lama. Beliau kaya muda. Karena pengusaha Pak, tiap tahun itu kadang sekali 2 tahun itu ganti mobil, ganti auto. Dia ganti mobilnya Pak Fortuner waktu itu warna putih. Sebelumnya mobilnya kalau nggak salah Honda apa? Ya Honda tapi mereknya apa ya? Mazda ambil dari kalau Mazda ya. Yang jelas dia ganti mobil Fortuner waktu itu lagi naik daun. Jadi ketika orang suruh mengantar mobil ke rumah, ditelepon, Pak Ji, ini mobil kami antar di rumah, udah sampai depan rumah nih. Oh ya taruh aja depan rumah, kasih kunci ke istri, karena dia masih di pasar. Tahu kalau Bapak Ibu, ketika beliau ganti mobil baru, kunci diserahkan ke bini lagi di dapur. Pulang anaknya yang paling kecil TK, laki-laki. Pulang anaknya, yang namanya anak-anak TK, hobinya ngapain? Menggambar Pak. Nampak mobil baru, apa katanya? Oh, papa beli mobil baru, diciumnya mobil itu. Bola balik, ternyata di bawah mobil itu ada paku berkarat. Paku Pak. Paku berkarat, panjang paku besar. Diambilnya paku itu, dibikin gambar di mobil baru, belum ada platnya, plat B-nya belum ada Pak. Ditulisnya, digambarnya Pak. Ini gambar papa, papa pakai kumis, ada kumisnya. Dibikin sebelahnya, ini mama berjilbab, jilbab mama panjang. Ini kakak pakai kacamata. Ini adik. Adik bawa tas. Dia pergi ke sebelah biar seimbang. Ketika sedang mencoret yang sebelah, mohon maaf ayahnya, bapak-bapak, saya minta maaf ayahnya. Ini kisah saya ceritakan apa adanya. Ternyata bapaknya pulang karena buru-buru pengen melihat mobil baru. Baru anak ini mau melanjutkan gambarnya yang di sebelah. Nampak sama dia merah padam muka Pak Haji ini. Tahu tak Bapak Ibu? Diambil paku itu, dipegang tangannya, dipelintir tangan itu sampai paku itu menancap di tangan anak itu. Bayangkan, diputar Pak. Tangan itu dibantingnya lagi ke pot bunga. Pot bunga itu kayak ada apa namanya? Ada apa namanya buah apa itu? Dia antuk-antukkan di toko-tokoan anak tangan anak itu kurang aja Honda baru dan Carrera itu, ya kan? Karena anak ini berteriak menangis, datang istrinya, ada apa-apa? Istighfar Pak,
Sadar Pak, ini anakmu, tangannya berdarah. Emosional. Mobil baru. Apa yang terjadi ayahnya? Ketika anak ini tidak bisa menahan sakitnya, menancap paku dan dihantam ke tembok, ke tempat berbunga, anak ini meraung menangis, dipeluk sama istrinya, sama emaknya. Sampai malam anak ini gak berhenti menangis. Dia melihat mobilnya dengan emosional, laki-laki ini. Tahu gak Bapak Ibu? Sampai istrinya dengan hati-hati berkata kepada suaminya, "Bang, anak kita ini tangannya berlubang, kita bawa ke rumah sakit." Awalnya gak mau, karena emosional. Akhirnya ketika melihat tangan anak itu, mulai darah itu turun. Dibawa anak ini dengan mobil tadi yang baru, sampai anak ini tertidur, sampai anak ini dibiarkan dulu, selesai semuanya, dibersihkan. Tahu nggak Bapak Ibu? Menjelang subuh, anak ini disampaikan oleh dokternya, ini tangan anak ini harus diamputasi. Ini sebelah kanan, ini harus dikaret. Apa yang terjadi? Anak ini dibius. Ketika anak ini dibius, ayah bunda Bapak Ibu, setelah subuh, setelah selesai semuanya, anak ini terbangun. Si papa dan mamanya tertidur di samping kanan emak anak ini. Dia tidak berani menatap bapaknya. Dia hanya berani menatap emaknya. Dia peluk emaknya sambil berkata kepada emaknya. Apa kata anak ini? "Ma, adek jahat ya. Itu mobil papa ya. Maafin adek. Adek gak mau naik mobil papa. Adek gak mau naik mobil papa. Adek gak mau." Ketika tangannya dikeluarkan Bapak Ibu, hilang. Sampai dia berkata kepada emaknya, "Tangan adek mana? Tangan adek mana? Tangan adek." Ma, dia menangis. Istrinya ikut menangis dan si bapak ini terdiam. Gak bisa berbicara lagi, Pak. Karena penyesalan datangnya belakangan. Apa yang terjadi ayah bunda Bapak Ibu yang saya cintai? Saat itu juga istrinya mengatakan, mamanya mengatakan, "Iya nak, maafkan mama, maafkan papa." "Enggak, aku gak mau natap papa, aku gak mau natap wajah papa. Karena aku yang jahat, aku yang jahat." Dia mengatakan dirinya yang jahat. Dia mengatakan dirinya yang salah. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi setelah itu? "Maaf, aku ingin tulis Allah mama aja. Aku gak mau tulis Allah papa." Bayangkan Bapak Ibu, anak kecil TK, dia ingin menulis katanya I love mama saja, gak mau I love papa. Bayangkan, seandainya ini anak kita, sampai pengusaha ini bersujud di hadapan anak yang kita maaf, menyesali perbuatannya, tapi itu sudah terlambat. Makanya yang ada cukup sudah. Yuk, dengan masa-masa 10 Zulhijjah ini kita perbaiki rumah tangga kita, minimal kita jadikan istri dan anak kita dalam perkumpulan kita kebahagiaan bagi kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, sebelum kita mempererat ukhuwah di antara kita perbaiki rumah tangga kita. Khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah, yang paling baik terhadap istri dan anaknya. Dan aku kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Beliau ajarkan kepada kita yang banyak dosa kita. Betul? Benar? Yuk, kita jadikan itu pelajaran, kisah ini kita bawa pulang. Cukup sudah di masa-masa perjalanan. Mohon maaf, saya tidak menakut-nakuti ya, cuma mengancam. Kita sudah di penghujung. Apalagi berumur 60 tahun ke atas. Ada yang 60 tahun ke atas ini? Banyak? Ya. Banyak? Ya. Jangan sampai kematian kita ditertawakan istri kita, Pak. Dan kita berharap kematian kita ditangisi, bukan ditertawakan. Saya punya jamaah di Gorontalo, Pak. Mohon maaf ya, di Gorontalo sana. Umur beliau 36, bunda, beliau ini istri muda, karena istri Pak Haji ini sudah meninggal. Pak Haji itu umur 65, istri mudanya 36. Mohon maaf saya. Ketika berumah tangga, apa yang terjadi? Dia sering konsultasi dengan saya karena saya rutin ke Gorontalo ceramah juga. Apa yang terjadi? Ketika suaminya meninggal, apa katanya? Yang pertama ditelepon saya, Pak. Apa katanya? "Ustaz, iya apa bunda? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Pak. Suami saya sudah meninggal Ustaz." Saya kaget Pak. Ini pertama kali saya mendengar
perempuan bini tertawa gembira ketika melihat suaminya tinggal. Saya bilang sama beliau, istighfar sama dosa mudah. Kok Ustaz bentak saya, marah saya? Saya udah capek, Ustaz, layaninya. Dikit-dikit marah. Depan orang saya marah juga. Sekarang dia sudah mati, alhamdulillah dong. Sama ibu-ibu. Yang namanya ibu-ibu, saya bilang dosa mudah, dosa sudah. Baru dia astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Bagaimanapun suami kita jahatnya kepada kita, dia tetap pemimpin rumah tangga kita. Jangan sampai tertawa, walaupun akan dapat warisan setelah ini. Jadi artinya ya benar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya cintai, saya tidak ingin terjadi di Kota Padang di Indaro. Ketika bapak mati, bini galak. Ada nggak? Mudah-mudahan ada. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Beginilah, Bapak Ibu, kita tetap belajar dari baginda Nabi. Banyak kisah, banyak cerita yang mau saya sampaikan. Yang jelas, kisah-kisah yang saya ceritakan ini cukup di lingkungan saya di Tanah Abang. Pak Haji Tanah Abang banyak penyesalan. Apalagi kita berumur, mohon maaf, ayahanda, orang kalau sudah berumur 60 tahun ke atas. Bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan Allah dalam Al-Quran, Bismillah. Mari kita simak, ibu-ibu, baca surat Al-Hajj ayat 47. Kita hidup ini nggak lama, hidup ini sebentar. Hidup ini sebentar. Apa kata Allah? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mari simak dengan iman Bapak. Dan sesungguhnya kata Allah, satu hari kita hidup di akhirat nanti, satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Apa maksudnya Ustaz Oren? 3 jam kita hidup di akhirat ayat bunda. Nanti 3 jam di akhirat. Itu perbandingannya dengan di Padang ini 125 tahun. Apa maksudnya Ustaz Oren? 1,5 jam kita hidup di akhirat nanti, Bapak Ibu. 1,5 jam itu sama dengan 62,5 tahun kita hidup di dunia ini. Pertanyaannya, umat Nabi Muhammad berapa tahun umurnya? Berapa tahun? Beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan." Umur umatku kata beliau di antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kita hidup cuma 1,5 jam. Berarti kita hidup cuma 1,5 jam. Saya mau tanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, 1,5 jam panjang pendek? Lama sebentar. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Apa yang kita perebutkan? Untuk apa ini dengki cemburu dengan orang lain, dengan tetangga? Nggak ada gunanya, ujung-ujungnya mati. Betul nggak? Benar nggak? 1,5 jam cuma hidup. Saya tidak pernah menakuti ayahanda. Dalam kitab yang pernah saya baca di Gontor dulu di pesantren, orang kalau sudah berumur 60 tahun ke atas, mohon maaf ibu ya, malaikat Israel mencabut nyawa masuk rumah kita sehari semalam 70 kali. Kacau seorang tertakui ya. Bukan ditakut-takui, mengingatkan. Halo? Halo? Kematian Bapak Ibu nggak perlu ditakuti, dan kematian nggak perlu dicari. Kenapa? Kematian itu tiba datang. Kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakit. Kadang-kadang bayi mati, ibaratkan buah kelapa. Yang putihnya jatuh, betul kan? Yang muda jatuh, udah pasti. Apalagi bulan puasa untuk buka puasa. Ya, yang tua, tak pasti. Ya, boleh coba dah, boleh jadi. Artinya apa? Semua kita akan pergi. Cuma permasalahannya yang benar. Kepergian yang indah yang kita inginkan, kepergian yang husnul khotimah, kepergian yang semua orang meratapi menangis kepergian kita. Setuju gak? Setuju gak? Perbaiki diri kita, perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita, perbaiki kurban kita, Allah akan berikan sesuatu yang indah pada kita suatu hari nanti. Insya Ayo mudah Bapak Ibu. Terakhir, kalau kita belum sanggup, belum bisa mengelilingi Ka'bah tahun ini, kunjungilah saudaramu, sahabatmu, keluargamu, andai tahu kan. Orang kembali tali silaturahim di antara kita. Jangan putus hubungan karena warisan, karena harta pusako. Cukup sudah. Biasanya di Minangkabau Bapak Ibu, hanya gara-gara harta pusako, judul sana tidak berbunyi. Gara-gara kerambil bukan itu ya. Udah kerambil bukan. Yalah, sawah gitu. Buat cakak tadi. Padahal semua akan kita tinggal. Ayo Bunda,
Yuk. Sebelum saya menyampaikan terakhir, ada yang bertanya tadi, Ustaz, sebenarnya kita hari raya itu hari Rabu atau hari Kamis? Ini ada yang tanya. Tapi kalau Sumatera Barat merata saya lihat hari Rabu banyak. Ya, betul. Rabu banyak. Saya sampaikan sedikit. Ya, dalam meruqyah, ya, yang dilakukan oleh NU dan pemerintah, ternyata hari Ahad kemarin mereka tidak melihat hilal. Ini kata mereka ya, mereka tidak melihat hilal. Artinya berarti 1 Zulhijjah jatuh hari Selasa. Yang bagi menurut mereka ini, yang pakai ruqyah, ya, mereka nggak melihat hilal. Tapi ternyata sebagian mayoritas negara-negara Islam, ternyata hari Ahad itu, ya, di saat maghrib. Ini pergantian hari di agama kita itu maghrib. Kalau orang-orang kafir itu jam 12 malam. Ya, kalau kita umat Islam maghrib. Makanya Usma, tahu Usma? Pusat Zulkifli akhir zaman tuh yang kayak kubur. Itu dia kalau pergantian ganti rumah orang rumahnya itu maghrib. Kamu kaget juga. Kenapa maghrib untuk pindah? Karena itu pergantian Islam. Iya benar. Ganti di rumah dan cik lain maksudnya. Halo, apa galaknya udah ngari deh kan? Oh iya, warna hebat antum maghrib antum. Tak jam 12 malam beliau, enggak maghrib ganti hari. Oke. Dan ternyata sebagian mayoritas negara itu Bapak Ibu, mereka ternyata sudah mulai hilang. Hari Minggu kemarin maghrib. Berarti 1 Zulhijjah jatuh hari Senin. Ya, bagi mereka yang melihat hilal berarti puasanya hari Idul Adha-nya hari Rabu. Ya, Rabu. Bagi mereka yang tidak melihat hilal berarti hari Kamis. Mana yang benar Ustaz Oren? Bingung saya jawabnya. Ya, silakan. Ya, yang jelas intinya mayoritas saya yakin di setiap masjid itu pasti ada ulamanya. Betul? Ada yang paham tentang fikih. Silakan ikuti ulama-ulama kita. Kenapa? Ketika ulama ini berijtihad, walaupun salah kata Rasulullah, berarti pahala satu. Kalau benar berarti pahala dua. Dan saya lihat Sumatera Barat, mohon maaf, Muhammadiyah banyak. Betul? Muhammadiyah Rabu. Ya, Rabu. Yang diuntungkan di Jakarta kebanyakan di ustaz-ustaz. Ada yang hari Rabu khutbah Idul Adha, hari Kamis itu khutbah Idul Adha, bro. Halo. Lu kali dapat amplop barang tuh. Halo. Kalau perlu sampai kali Idul Adha. Ikut cenayang itu terus. Karena di Jakarta tuh Pak, ulama itu terbagi 4 Pak. Di Jakarta tuh ada ulama mata air. Ulama mata air ini yang susah mencari sekarang Pak. Ulama mata air ini didatangi Pak, bukan mendatangi. Ulama bukan mendatangi kok. Kalau ulama mata air itu didatangi Pak, untuk majelis. Dulu ada Habib Al-Munzir Al-Musawa, majelis Rasulullah. Ada sahabat Abu Arifin Ilham, majelis Azim Al-Iqra setiap bulan tuh, minggu pertama. Rame, Aceh 7 kilo. Ada namanya majelis Agim di Darut Tauhid. Itu mereka ulama mata air. Kalau di Sumatera ada yang paling hebat sekarang, UAS, Satu Somad, Romi kan, ulama mata air. Kalau di Sumatera Barat mungkin siapa? Kini siapa? Ulama besar siapa? Datuk Istawadi. Datuk yang membantu-bantu. Istawadi. Istawadi itu. Kamu galak-galakin dan itu. Nggak bisa ceramah ke Australia, biar. Bisa lah ya. Bisa ya. Ya kalau dibalikan tiketnya aja kan. Jalan kaki nak mungkin. Hebatnya menjawab dia lah. Tadi itu. Mau kenal mencari beliau kadang-kadang. Ya. Ya,Onisko. Salam sama beliau dari Allah Salam sama beliau. Bapak Ibu, ulama mata air itu dicintai. Aduh macamnya wajahnya rindu ingin peluk dia. Itu ulama mata air. Di Jakarta lah jarang. Yang kedua di Jakarta itu kini ada ulama namanya ulama air hujan. Tahu air hujan? Air hujan tuh. Di mana ceramah. Air hujan tuh begitu. Di terminal ceramah aja nampak perempuan seksi. Woi, sini. Apa namanya? Islam. Anwar Al-Azhar tutup kawan. Ini ceramah ayo.
Ayo ke pasar, apa malian? Woi bang, malian asari kuasari kau tu, waktu ada lima. Malian laki perempuan, potong mana? Dia dakwah, dia atas mimbar dakwah, di bawah dakwah. Itu ulama air hujan. Ya, di Jakarta. Ya, ada yang ketiga, aku yang banyak di Jakarta. Ulama air pump. Atau, kau tahu air pump? Ulama air pump tahu? Air pump tu apa? Air pump tu kalau nak dibayar 2 bulan, menetes saja. Amo rutin ke Singapura, Pak. Amo ceramah di Singapura. Ada kawan aku sama-sama S3 di UKM, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sama dan mau S3. Orang Singapura. Amo nak nginep di hotel, nginep di rumahnya. Jam 3 amo jago, amo ke mandi, amo ke kajian subuh. Mandi jam 3 air menetes saja. Amo teriak, "Abang, iya Pak Ustaz. Boleh hidupkan air tak hidup." Oh, dah 3 bulan tak bayar, Pak. Dah 3 bulan tak bayar ya? Oh, air pump aku itu. Begitulah ulama air pump. Kalau dah dibayar DP, Pak, dah sampai dia ke masjid raya kita ruang bodoh. Ya, itu namanya ulama air pump. Bayar DP dulu. Ada pernah makan Ustaz? Ulama mereka. Bayar DP itu. Transfer 5 juta tu, sisanya dah sampai baru bayar. Dan usah undang mereka. Ceraya kerapai dia. Ya, yang terakhir lebih parah Pak di Jakarta gini. Ulama namanya ulama comberan. Ulama comberan. Yang pandai berceramah, hebat ceramah. Terkesima ibu menangan, galak-galak, lucu. Kadang-kadang bisa menangis, Pak. Air mata kalau air telinga keluar tu. Halo, saking hebat ceramah Pak. Banyak mungkin ceramah. Bisa juga bikin orang galak menangis, Pak. Ya, tapi semuanya nak ke masjid. Bininya nak berjilbab. Ya, yang ulama aja, bini nak berjilbab, tak wajib jilbab tu kan? Bayangkan, ya ikut namanya ulama comber. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan tidak sah. Kabur maktan inallah takulu malah. Naudzubillah ya Allah. Ini malam mudah-mudahan ulama yang hujan. Dimaafkan aku tetap dakwah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, itu intermezzo aja Bapak Ibu di ujung. Yang jelas intinya, aku ingin sampaikan perbanyak tasbih, perbanyak tahlil, perbanyak takbir, perbanyak tahmid. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 10 hari ini lebih baik kata Rasulullah, ayyamud dunya. Ya, yang paling hari-hari yang paling bagus itu di dunia ini 10 hari Zulhijjah yang pertama. Bahkan Rasulullah mengatakan lebih baik daripada 10 akhir Ramadan kecuali Lailatul Qadar. Kecuali Lailatul Qadar. Wah, itu lebih hebat dari Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan berarti 83 tahun. Jadi Bunda, gunakan kesempatan ini ibu-ibu aku yang rajin besoknya. Mudah-mudahan dengan kita banyak amal, banyak berzikir di bulan Zulhijjah di awal-awal ini menjelang Idul Adha ini, suami kita berubah menjadi baik lagi. Amin. Amin ya rabbal. Oleh-oleh terakhir buat bapak-bapak dua. Nah, ini biar berkesan bapak di situ, Pak. Oleh-oleh dari Abu Ilmu. Ternyata bapak-bapak sedekah yang lebih utama bagi seorang suami kepada istrinya kata Rasulullah bukan hanya membuang duri di jalan, berinfak ke masjid, memberi fakir miskin makan, tapi sedekah yang lebih utama bagi seorang suami kata Rasul menyuapi istri makan walaupun sekali suap saja. Pertanyaannya, ibu-ibu, sudahkah laki kita, bapak-bapak, sudahkah menyuapi bini kita dalam minggu ini? Halo? Halo? Bu? Oi Bu? Ulang dari siko yang alun makan. Ulang dari siko yang alun makan. Bang, Jo, Da, Wan, Cok. Sedekah. Ini sedekah yang lebih abdol. Apa tuh? Suapin aku makan. Ustaz orang kok gila lah guys. Hei, dengarkan ibu-ibu. Semakin tua semakin mesra. Ajarkan kami yang muda ini. Kalau perlu di luar suapan yang kalian makan, kami yang muda ini, pengantin muda ini meniru. Dulu waktu haram apa yang kalian lakukan? Kalau menikah nih, ya kan? Dek, yo, basko mati basko yo di mall, basko mall mereka tuh. Tapi basko tuh, ya, mengabang, yo kangen juga kamu. Kalau nikah lo, makan bakso atom mau berdua, iya, kini sudah halal Bu. Bu, saya Pak
mohon maaf, sekali mohon maaf. Saya rutin ke Victoria Park, Pak, di Hong Kong ceramah, Pak. 3 kali setahun saya, Pak. Setiap hari Minggu, Pak, saya ke Victoria Park, Pak, paginya maraton. Dan saya meneteskan air mata ketika melihat orang Hong Kong, orang kafir, Pak. Umur 109, 110, umur 98, 90, suami istri, Pak. Lagae, Pak, di kursi roda. Yang bawa kursi roda itu TKI. Orang awam. Ya, menyuapi makan, kamu menangis. Mudah-mudahan mereka ini Allah, ini selingkuh, kalau lagae nasi truk ya Allah. Iya, Pak, menangis apa, Pak? Ama merindukan bagaimana sampai tua seperti itu. Ilmu agama kita diambil oleh mereka orang kafir, Pak. Mesra mereka. Seharusnya bapak-bapak, ibu-ibu, semakin tua semakin indah. Itulah namanya rahmah. Nggak ada lagi di situ mawaddah. Seks nggak ada lagi, biologis nggak ada lagi. Yang ada apa? Rahmah. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju nggak? Dah. Sekali seminggu dah. Sekali seminggu suapin aku makan. Setuju? Yang kedua, Pak, terakhir. Yang kedua, oleh-oleh dari aku. Ternyata penelitian dokter-dokter Jerman yang ambil doktor di Malaysia, di UKM, sama jamu istiqo di UKM. Jadi dokter Jerman kok dokter ambil doktor. Kamu yakin kalau dokter Jerman? Mereka combine, Pak, antara Al-Quran, Sunnah, hadis Rasulullah dan ilmu kedokteran, Pak. Ternyata memeluk istri pagi hari sebelum keluar rumah, Pak. Peluk bini, Pak, 5 detik saja. Pagi hari itu sebelum keluar rumah, 5 detik saja. Tik, 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 tik. Wah. Cium keningnya, bini awak itu, peluknya 5 detik saja. Ternyata bapak-bapak memanjangkan umur istri dan melangsingkan badan istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau panjang umur nggak ibu? Mau panjang umur nggak? Mau panjang umur nggak? Ini ilmu nih. Saya jangan salahkan saya nanti kalau dalam minggunya dia mati. Jangan salahkan saya. Ini kita ikhtiar, usaha. Takdir bisa berubah karena ikhtiar doa. Betul nggak? Benar nggak? Ibu mau langsing nggak? Gampang, nggak perlu beli alat-alat itu deh. Bukan langsing mau mencret mau beli itu. Bukan itu. Ini ajaran. Saya selain berpuasa ternyata peluk pagi. Jadi besok pagi sebelum kedua laki bang, dah apa tuh? 5 detik. 5 detik panjang umur langsing badan. Alhamdulillah. 5 detik. Ya kalau 5 detik aja panjang umur langsing badan. Apalagi 5 menit. Nggak jadi suami kerja. Kelamaan. Ya Pak ya. Bu. Ini ilmu. Mohon maaf, Ustaz aku belajar dulu. Palu anak ini. Palu cucu. Anak. Oke, buat ibu satu saja. Oleh dari saya terakhir, Bunda, julusu inda zauj khairun min ibadah sana. Duduknya seorang istri bersenda gurau dengan suaminya pulang kerja. Suami capek, suami letih, macet, padangnya macet juga sama kayak Medan, sama kayak Jakarta. Macet, nggak bawa mobil, bawa motor, hujan badai kayak tadi. Spion hilang, ditabrak di belakang. Ban kempes pula, ditilang pula sama polisi. Halo. Ya, gaji ditunda di kantor. Stres nggak? Setruk. Sampai depan rumah, istri soleh buka jendela. Ciluk, bah. Turun ke bawah, turun ke bawah. Kamu belajar di nenek kamu, mengajarkan istri. Kalau suami pulang, istri keluar. Sambut suamimu, pegang pinggangnya, cubit dia, jangan dompetnya mati dia. Halo, pegang pinggangnya, cubit mesra. Apa kata Rasulullah? Itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Allah. Kalau begitu seorang nggak usah ibadah setahun, nggak usah ibadah setahun cubit-cubitan aja, nggak begitu. Ya, maksudnya apa? Sekali cubitan begitulah istri soleh. Ya, sekali cubitan sama ibadah setahun. 2 kali cubitan, 2 tahun, 3 kali cubitan, 3 tahun, 4 kali cubitan, bengkak. Ya, bu, ulang lagi suami sambut dengan senyum. Bawa uang dan bawa uang, tetap dia arjunaku. Setuju? Walaupun punya suami saya 3,2, yang penting setia. Alhamdulillah. Ayanda, yuk.
sebelum kita berbicara tentang ukhuwah, sebelum kita berbicara tentang Indonesia, kita perbaiki dalam rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum. Kita perbaiki yang mulai retak, yang mulai kendor, yang mulai berjarak, kita persatukan kembali cinta seperti awal rumah tangga dahulu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayah muda, waktu juga panjang jadinya. Lain kali kita jumpa dalam jam 10. Sebelum saya mengakhiri, yang masih rindu ceramah saya, gampang. Sekarang dunia digital, ya. Sekarang dunia TikTok, dunia YouTube, dunia sosial media. Silakan. Yang masih rindu ceramah saya, Pak, buka YouTube. Gampang. Tahu YouTube nih? Dong. Oh iya boleh. Betul. Anaknya lucu. Tulis saja UST Orangi. Nggak Orangi dong. Itu orang-orangnya orang Yaman dong. Halo. Nah, minimal Yaman. Seorangnya. Nah, seorangnya itu pasukan Belanda. Van Basten dulu tuh. Ya, Ustadz Oren. Ya, Orangi pakai MG. Tulislah. Nanti muncul video ceramah saya. Setelah nonton video ceramah saya, jangan lupa Bapak Ibu like, share, dan subscribe. Halo, bantu. Mudah-mudahan kepala jadi. Bukan saya buat, biasanya ada merekam nih. Biasanya nanti masuk dulu itu bantu mereka. Ya, bagi-bagi rezeki kita. Saya sudah banyak rezeki juga di Tanah Abang. Saya dosen juga. Bapak Ibu, yang kedua saya buka konsultan rumah tangga perceraian, biro jodoh dan poligami. Sudah 5 tahun. 15 Desember kemarin 2022 pas 5 tahun. Saya buka konsultan rumah tangga perceraian, biro jodoh dan poligami. Ya, berarti sudah lewat Juni, sekarang 5 bulan. Alhamdulillah jemaah saya di Hong Kong, Korea, Taiwan, Kanada, Singapura, Malaysia itu 5 kali. Hong Kong, Korea, Taiwan itu saya 3 kali setahun berangkat ke sana karena ada kajian rutin di sana. Jamaah saya yang mau cerai Bapak Ibu rujuk lagi karena konsultasi rumah tangga. Alhamdulillah, saya tidak ingin ada perceraian di Andaro. Jamaah saya di Papua, di Fakpak, kampungnya Ngabalin tahu? Bagi Sorban Pejado, ya. Nah, saya diundang ke kampungnya oleh bupatinya. Itu ada jemaah saya perempuan tiap malam smackdown dengan lakinya, akur lagi. Alhamdulillah, karena curang rumah tangga suaminya jadi soleh, rajin ke masjid, rajin baca Quran, berubah rumah tangga itu. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang mau konsultasi rumah tangga, ya gratis, nggak perlu bayar. Jamaah dari Aceh sampai India gratis, kecuali yang datang ke rumah saya ke Tanah Abang, ke Kebun Kacang, Bojong Sari, Depok, bayar per jam 3 juta. Ya, pejabat Sumbar, pejabat Riau banyak datang. Sebelum mereka datang, Pak, transfer dulu 3 juta. Penyidik Damdon, Bu, masih kan KDI masih kan? Saya bikin majelis taklim di Depok. Sekarang mereka berjilbab, jadi wanita soleha, banyak janda. Saya nikahkan dengan imam masjid. Saya nikahkan dengan pejabat, dengan kawan saya. Alhamdulillah, mereka tidak buka aurat sekarang, nggak mau masuk TV, nggak mau jikar lagi di atas stage dan panggung. Sekarang menjadi ibu rumah tangga yang baik. Alhamdulillah. Saya bikin pengajian mereka rumah tangganya baik bahagia. Sudah saya nikahkan banyak. Ya, salah satunya siapa? Satu aja ya. Tahu Melinda? Cinta Satu Malam. Tahu Cinta Satu Malam? Itu aku yang menikahkan. Ya, kini jadi wanita soleha, wanita hebat berjilbab, anaknya perempuan 3. Oh, luar biasa. Ya, Lesti Kejora terlambat masuk. Halo, Vietnam Melinda terlambat masuk. Halo, di Smackdown-nya lagi. Jadi yang benar Bapak Ibu, yang jelas intinya tujuan saya bukan konsultan ini adalah bagaimana rumah tangga kita tidak berpisah. Ya silakan Bapak. Contoh, Bapak mau tanya contoh. Seorang, ya Pak, saya mau tanya bagaimana menghadapi istri cerewet. Ini contoh Pak. Ada nggak caranya Ustaz? Atau racikan racunnya? Ini contoh aja Pak. Ibu mau nanya, Ustaz, iya Bu, anak saya ini mada apakah tengah pahlawan? Gimana caranya Ustaz? Ada nggak zikir doanya biar lembut hatinya? Nanti saya jawab. Ustaz, anak saya, cucu saya susah menghafal Al-Quran. Ada nggak strateginya? Nanti saya jawab. Ustaz, anak saya narkoba Ustaz. Ada nggak terapinya? Nanti saya jawab. Ustaz, laki saya Ustaz. Kenapa laki Bu? Ustaz, dulu laki saya baik Ustaz. Dulu laki saya romantis. Dulu Ustaz, laki saya. Dulu. Awal menikah Ustaz, kalau makan saya cuma suami makan bed. Dulu Ustaz mandi Ustaz, dimandikan Ustaz, pakai kain oranye mandi bed saya mandi. Dulu. Kini anak 3, anak 4, anak 5 Ustaz. Kopi terlambat pilih pecah. Mulai berciri.
Pemerintah, pemerintah, penjudi, pemabuk. Gimana menghadapi suami seperti ini Ustaz Toret? Tolong saya, nanti saya jawab ini. Gampang, sudah ratusan alhamdulillah yang saya selesai. Sekarang udah Ustaz, nanti saya jawab. Sekarang Ustaz saya ceramahnya. Halo? Mau dijawab sekarang nggak? Mau dijawab? Hadapi suami berubah? Simpel aja Bu, nggak usah panjang-panjang. Racunin saja. Halo? Mantap. Halo? Nggak mungkin itu jawaban saya Pak. Ya, pulang ibu malam minggu. Oh ibu, ibu masukkan cyanida. Tahu cyanida? Racun mancing tuh. Halo? Diminumnya lagi jam 12 malam sebelum lalu. Kajam-kajamnya. Matinya. Ibu masuk penjara. Saya juga. Ini saya. Tak mungkin itu jawaban saya. Apa bedanya dengan Ferdy Sambo saya? Mbak sebelumnya. Tak mungkin. Saya jawab nanti Bunda. Menghadapi suami yang berubah, langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga ada zikir, ada doa. Bagaimana melembutkan hati suami, romantis lagi, tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Silakan Mbak Yasin. Bujang aku ada bujang? Ada duda? Duda ada? Saya ada stok sekarang 4 janda, 2 gadis. Saya nggak bercanda ya, nggak apa-apa, serius. Silakan ya. Kalau jodoh kalian kita pertemukan. Kalau nggak jodoh bisa baik-baik, nggak apa-apa. Saya yang memfasilitasi. Sudah banyak yang saya lakukan. Saya tidak ingin ada perselingkuhan, perzinahan yang ada dalam pernikahan. Silakan WA saja, gratis, nggak perlu bayar. 0812 66 34 65 39. Saya ulang 2 kali lagi.